Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang banget bisa ketemu lagi di Siap-Siap edisi Ramadan. Dan hari ini spesial banget karena di rumah Abi, saya dan Abi ditemanin oleh geng paling ngehits. Bukan hanya si ibu kota tapi setanah air. Ada teman-teman baik, sahabat-sahabat saya. Ada geng Rapot Hore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru pertama loh Sihab-Sihab. Assalamualaikum terus tepuk tangan. Tadi makanya bingung antara mau tepuk tangan atau mau gini. Makanya saya tadi gini. Ya ampun. Jadi saya hybrid lah. Supaya nggak salah ya. Tapi ini teman-temannya Nana. Ada yang tetangga, ada yang rumahnya nggak terlalu jauh. Tapi pokoknya semuanya mau datang. Jauh banget. Kalau saya nontonin Abi dari si umur 6 tahun gitu. Kebetulan, makanya saya tuh tegang banget ya pemirsa. Ini pori-pori kayak keluar keringetnya semua ya. Karena kalau di keluarga saya tuh tiap abis subuh dulu di RCTI kan, nontonin Abi gitu. Saya keinget jadi waktu masa kecil lagi nonton makan nasi telur, abis itu mandi sekolah gitu. Jadi inner child saya sekarang lagi bergoyah gitu kayak, ya ampun gitu. Gitu ya? Saya menang giveaway ya gitu. Kalau aku ngejar ketertinggalan Abi, jadi baru ini akhirnya ikut dengerin juga gitu. Kita panggilannya sama loh, Abi. Ini Abigail. Abigail. Ini sama ini Abi Guresh. Oh iya bener. Aduh seru banget Bi. Jadi memang sengaja ngundang ini karena geng Rapot ini mereka ini bersahabat udah lama. Berapa tahun ya? Dari 2008. Lebih dari 15 tahun ya? Lebih dari 15 tahun. Jadi kita mau bicara soal itu Bi, bagaimana bersahabat dalam kebaikan. Oh, bagus. Jadi Tapi sahabat itu tidak diukur dari waktu Anda bersama dia. Nah, boleh jadi kita tidak saya punya sahabat sampai sekarang di Mesir. Masih hubungan akrab padahal kita sudah berjauhan. udah Abi terakhir lama ketemu bahkan nggak ketemu pun masih nyambung hatinya. Bi. Nyambung hati. Jadi sahabat itu hubungan hati lebih banyak daripada hubungan fisik. Ya toh? Nah, begitu juga yang kawin kan itu namanya teman hidup. Tapi ada teman hidup yang tidak sesuai kan? Karena sahabat itu adalah siapa yang Anda bisa selami jiwanya, lalu menyesuaikan diri dengan dia. Oh jadi kita harus berubah demi sahabat maksudnya? Harus berubah, menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri, enggak bakal cocok. Ya toh? Take give-nya gimana sih di persahabatan kalian tuh? Siapa yang paling banyak menyesuaikan diri atau merasa berkorban atau nyantai-nyantai nggak pernah harus nyesuaiin atau gimana? Sebenarnya sih apalagi ketika teman-teman saya yang ini sudah berkeluarga, kita kan jadinya juga adaptasi ya. Tapi kalau dari pertemanan sih dari awal emang udah klik aja gitu nggak sih? Dan yang menarik tuh kita semua sebenarnya berbeda-beda banget gitu. Maksudnya kesukaan musiknya deh misalnya berbeda, nontonnya berbeda, hobinya berbeda gitu. Tapi dari perbedaan itu malah saling ngelengkapin jadinya. Itu kita pahami perbedaan itu, tapi kita berusaha menyesuaikan diri dengan saya Muslim, Anda non Muslim, saya bisa bersahabat dengan Anda. Saya masing-masing kita menyesuaikan diri. Saya pahami Anda, oh dia itu begini karena keyakinannya. Anda pahami saya karena Anda paham saya. Itulah yang namanya sahabat. Kalau teman belum tentu. Ada teman seperjalanan. Nah, sehingga puncaknya persahabatan itu didefinisikan sebagai sosok Anda pada dirinya. Jadi kita melihat kita pada diri teman kita. Saya itu Anda. Anda itu saya. Ya toh? Sehingga perasaan Anda saya rasakan karena saya. Nah, itu sebabnya ada ungkapan siapa yang dua orang sahabat, jika yang pertama tersenyum, saya sahabatnya yang melihatnya merasa bahwa dia bahagia. Sehingga saya pun tersenyum karena dia bahagia. Oh, menular ya ternyata sih. Ya toh? Jadi saya biasa-biasa saja. Tapi begitu saya lihat Anda tersenyum sekarang, saya ini bahagia orang ini. Dan kita ikut bahagia karena kebahagiaan orang. Itu sahabat. Jadi pengen nangis gimana ya? Aku lagi ngebahas bahagia kok jadi. Betul pengen nangis, sebenarnya pengen jadi Indra Bekti. Aku bahagia. Gitu.
Benar. Kita ikut senang. Walaupun kita mungkin dalam keadaan sedih, ya toh, tapi dia bahagia. Itu dapat kita lihat pada ibu dan anak. Ya kan? Anaknya ketawa, kita tidak apa-apa, kita ikut ketawa. Nah, itulah sahabat seperti itu. Jadi saya ibunya kalian. Karena ketika Kamu anaknya kita. Tapi juga sama gue ya. tapi dia juga merecap sifat-sifat kita juga kadang gitu ya. Dan kita kan suka ngerasa ih sama nih kita di sini sama di sini. Cuma meskipun beda-beda tapi kita suka ngerasain ada samanya gitu ya. Sebenarnya yang enak tuh bedanya justru nggak apa-apa, tapi yang tadi aku bilang kita tuh saling adaptasi dan toleransi gitu. Dan bener banget tadi kata Abi bahwa walaupun kita sekarang nggak seintens dulu mainnya gitu karena udah punya keluarga lah, aku juga udah punya kesibukan yang lain lah, tapi bukan berarti terus putus tali silaturahminya gitu. Justru walaupun kita nggak ketemu aja rasanya tetap gitu kan, kayak ngerti gitu. Udah lama dari gak jauh. ketemu terus ketemu lagi rasanya ya sama aja gitu. Nggak kaku-kaku gitu. Nggak kayak tiba-tiba apa kabar? Iya. Apa kabar? Udah. Rasa sayangnya nggak berkurang ya. Iya, itu sih yang Wah, ini kelihatannya memang sahabat beneran. Alhamdulillah bukan karena cuan kok, Abi, kita berkumpul. Beneran natural kok ya. Motivasinya murni ya. Niatnya baik. Mudah-mudahan. Iya, Bi. Jadi ini kita ngomongin persahabatan. Tapi ada teman-temannya juga pada mau nanya. Nggak apa-apa loh, silakan loh kalau mau nanya sama Abi. Abi gila udah dari kemarin malam. Gimana nih? Katanya mau ditanya jadi bingung nih. Pilihannya adalah nanya ke Abi atau Abi nanya balik. Mendingan kita tanya deh. Iya, tanya. Aku mau nanya nih. Iya, Abi. boleh. Kalau kita bersahabat, mungkin kita dulu pernah merasa bersahabat sama satu orang nih Abi. Tapi di perjalanan ternyata kita menemukan beda arah nih Bi. Nah itu mungkin nggak sih Bi seorang sahabat yang dulu kayaknya kita bersama-sama terus. Bagus. Akhirnya kita- Pertanyaan yang muncul untuk menjawab ini, bisakah manusia berubah? Sangat bisa. Sangat bisa. Anda tidak berubah, dia berubah. Atau dia tidak berubah, Anda berubah. Persahabatan putus. Karena itu syarat persahabatan adalah kesetiaan. Kalau Anda tidak setia, Anda tidak bersahabat. Nah, dan karena itu juga dalam konteks memelihara persahabatan yang boleh jadi putus itu, selalu siapkan di dalam hati Anda peluang, walaupun betapapun bencinya Anda, siapkan dalam kalbu Anda peluang untuk dia kembali. Karena dia boleh jadi insan. Nah, demikian juga mencintai. Siapkan dalam diri Anda peluang suatu waktu dia bisa benci. Jadi karena itu kalau mencintai jangan mencinta buta tanpa batas. Semuanya ada batasnya. Persahabatan juga begitu karena manusia bisa berubah. Tapi kita harapkan tidak berubah karena sudah ada siap di hati ini. Kalau Anda sudah tutup tidak bisa kembali lagi. Jadi bisa terjadi. Wow. Aku jadi penasaran ini nih sama sahabat yang mendendam. Aku udah nggak kok. Oh, ini mewakili kamu yang dulu. Iya, mewakili aku yang dulu. Mungkin Karena kamu yang masih ada nih yang gini gitu. ya sekarang udah alhamdulillah enggak sih. Iya. Cuman karena kalau aku kan tipe insya Allah sih sahabat ya, seingat aku kok teman-teman aku sahabat ya. Soalnya aku tuh tipe yang nggak mau konfrontasi kan kalau ada masalah gitu, karena tahu mungkin sahabatku yang ini kalau dikasih tahu langsung marah dan menjauh gitu. Jadi Menghindari konflik lah. menghindari konflik, jadi aku tuh lebih suka yaudah deh diem aja gitu. Tapi itu belum mencapai persahabatan yang tulus. Persahabatan yang tulus itu adalah menegur dengan halus teman kita. Walaupun ada resiko dia marah, Bi. Itu bukan sahabat kalau dia marah. Dia bukan sahabat, kenapa marah saya beritahu. Itu kasih sayang itu masih terus bisa terpelihara selama masih terpelihara teguran-teguran kepada Anda. Kalau Anda sudah tidak tegur, sudah biarin aja. Itu bukan sahabat. Oh gitu. Iya. Bener kan? Apa karena niat menegurnya tuh untuk kebaikan? Untuk kebaikan. Gitu, ya? Iya.
Untuk kebaikan. Bagian dari sayang kita ya itu Iya, sebenarnya itu Abi ya. tanda sayang. Memangnya ibu bapak yang menegur kita tidak sayang? Justru karena sayang sahabat seperti itu. Jadi cinta kasih masih akan tetap bertahan selama masih ada tegur menegur. Tadi belum selesai ya. Jadi karena tidak menegur, jadi berasa ada residu yang tersimpan di dada. Betul. Ada hati yang terguncang kan gitu. Lirik lagu ya tadi Banana ya. Kata residu tuh masuk tuh bagus sih. Kebetulan aku SMP Marawis nih. Kita bisa mulai aja lagunya nih. Iya gitu. Tapi jadi kayak ada bekas atau gimana? Tahun lalu sih alhamdulillah aku udah mulai meninggalkan sifat itu gitu. Udah bisa lebih nerima. Oh ya udah deh. Yang penting aku udah omongin, kalau emang nggak suka ya nggak apa-apa. Karena aku mikirnya yang penting aku udah menuntaskan peran aku sebagai teman yang baik. Tapi kalau dulu, kayak ibaratnya, aduh, lu lagi salah nih. Cuman gue mau ngasih tahu, nanti lu malah marah. Soalnya jadi mendem, jadi sedih sendiri gitu, jadi rungsing sendiri gitu. Apalagi Jadi itu belum mencapai tingkat sahabat yang dinamai sahabat karib. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada sahabat sekedar sebagai teman, ngobrol. Ada sahabat yang dekat. Ada sahabat kalau dalam istilah kitab suci Al-Quran yang cintanya telah meresap ke relung-relung hati sahabatnya. Dia tidak perlu lagi ngomong sama Anda. Anda lihat saja matanya. Suami istri itu bersahabat mesti. Ya toh? Pakai kode mata. Kode mata. Bahkan boleh jadi yang pakai kode mata. Ya, bicara hati. Itu sahabat seperti itu. Jadi bertingkat-tingkat sahabat. Iya. Ada pertanyaan. Yang mana Anda lebih sukai? Sahabat Anda atau saudara Anda? Disuruh milih lagi kan. Aku tuh selalu ngerasa sahabat itu adalah keluarga yang kita pilih sih. Jadi yang mana yang lebih suka? Sahabat atau saudara? Saudaraku kebetulan sahabatku. Ini sahabat Nah, juga saudara. ini benar. Iya. Saya baru mencintai saudara saya kalau dia sahabat. Kalau bukan sahabat kok saya tidak cinta. Alangkah banyaknya saudara yang seteru. Betul. Iya. Jadi sahabat itu di atas persaudaraan. Karena kita sengaja sadar memilih dia untuk dekat dengan kita. Kalau saudara, ya hubungan darah, ya pasti ada ikatan dan sebagainya. Menurut Abi sendiri ketika, maksudnya aku pengen nanya gitu sama Abi, ketika di momen apa sih gitu kita tuh harus menyudahi atau mungkin kayak apa back off gitu sebutannya kali sama sebuah pertemanan, karena toxic friendship, relationship itu kan lagi diomongin gimana-mana gitu. Gimana pertanyaan? terlalu filosofis sih. Ini bahasa gaul, toxic. Kamu banana ya? Banana yang ini Anka. Biasa aja ya. Kebetulan udah nggak ada tambahan pihak ya. Jadi maksudnya apa? Bahasanya bahasa gaul. Ini orang tua nih. Enggak, tapi Abi biasanya paham kok bahasa gaul. Dia punya bahasa halus gaulnya. Kromo halus. Promo Injil. Jadi maksudnya Angga kan sekarang banyak tuh teman, tapi ternyata kita kalau dengan berteman dengan dia tuh malah justru bawaannya menjadi insecure, jadi nggak percaya diri. Jadi hubungan dengan hubungan pertemanannya tuh justru bawa mudarat daripada manfaat. Iya, semua ya. Nah, kapan tuh kita harus sadar untuk mundur dari situ? Oh iya, nah sekarang ada prinsip. Menghindari keburukan lebih baik daripada mendatangkan manfaat. Itu prinsip. Saya sering beri contoh ini. Yang mana lebih baik? Pakai parfum tanpa mandi atau mandi tanpa parfum? Mandi tanpa parfum. Nah, Karena dakinya kebuang. karena ya tahu, jadi itu namanya menghindarkan yang buruk, yang kotor, itu lebih baik daripada ini. Oh, saya perlu sahabat, itu bagus bersahabat. Tapi kalau ini mengakibatkan keburukan, Toxic. Toxic ya. itu prinsipnya seperti itu. Abi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman nih, Bi? Untuk supaya terus persahabatannya langgeng sampai akhirat insya Allah.
begini, semua persahabatan itu akan putus di hari kemudian, kecuali persahabatan yang tulus atas dasar tuntunan agama. Semua putus. Kalau Anda bersahabat atas dorongan kemaslahatan sementara, itu putus. Yang paling jelas itu persahabatan antara politisi yang berdasar kepentingan kan, putus. Itu di dunia sudah putus. Kita boleh jadi bersahabat di sini ini, tapi ada hal-hal yang tidak direstui agama dalam persahabatan kita, itu putus di hari kemudian. Wow. Semoga ya. Semoga kita Oke, aku punya pertanyaan lagi nih Abi nih. Barangkali di sini ada teman-teman yang lagi berantem sama sahabatnya gitu ya. Terus karena beda cara pandang gitu ya, berantem, terus nggak selesai, terus akhirnya jadi dendam, terus jadi setiap denger nama orang ini langsung marah gitu. Itu cara nyembuhinnya gimana sih kalau versi Abi? Itu katanya begini, harus disadari dulu bahwa setiap orang bisa jadi salah. Dan kesalahan yang dilakukannya itu bisa lebih ringan dari kesalahan yang Anda bisa lakukan kalau posisi Anda seperti dia. Ya kan? Itu harus disadari. Kita semua bisa salah. Kesalahan Anda saya dinilai 7. Saya bisa bersalah lebih dari itu. Itu satu. Yang kedua, harus disadari bahwa sebenarnya unsur kebaikan pada manusia itu lebih menonjol, lebih berat, lebih kuat daripada unsur keburukannya. Tetapi pengaruh dari luar itu menjadikan unsur keburukan lebih ini. Jadi pada dasarnya manusia itu baik. Pada dasarnya, mau lihat contohnya? Saya lihat contohnya, oke? Kalau Anda mau mengambil sesuatu dengan mencuri, lihat kiri kanan enggak dulu? Sulit enggak? Ya toh? Jalan malam-malam, Anda udah kawin atau belum? Saya masih sendiri. Pertanyaannya agak sensitif sebetulnya. Gak apa-apa. Aku single dan proud soalnya aku emang gak nyari. Oke deh. Jadi masih single ya? Saya lah kalau begitu. Saya misalnya malam-malam jalan dengan seorang perempuan. Kira-kira saya agak kikuk atau? Ya pasti agak. Karena ini bisa tertuduh kan? Iya. Bisa disangka buruk kan? Iya. Tapi kalau saya malam-malam jalan dengan istri saya, saya santai aja. Nah, itu berarti bahwa sebenarnya hati kita itu berat untuk melakukan keburukan. Itu tandanya. Jadi manusia ini dorongan untuk baiknya itu lebih kuat. Hanya faktor luar, kebiasaan menjadi udah ya enggak apa-apa. Makin lama makin santai, makin lama makin santai. Nah, kalau Anda menemukan seorang yang bersalah, jangan tuduh orang itu, tapi faktor luar yang menjadikan dia seperti itu. Udah jalan di jalan, pagi tidak dijawab, ya kan? Oh sombong, jangan dulu. Boleh jadi dia lagi risau, boleh jadi dia tidak dengar. Boleh jadi lagi pakai headphone, Be. Nggak dengar. Lagi fun walk. Lagi Zoom meeting. Jadi apa yang saya ingin katakan, ini dua faktor. Faktor ketiga, itu begini, memberi maaf itu jauh lebih nikmat daripada membalas dendam. Jauh lebih nikmat. Anda sudah balas dendam masih ingat terus. Tapi kalau Anda beri maaf, legowo hati Anda dan Anda dapat sahabat baru. Kalau balas dendam nggak selesai-selesai ya, Bi ya? Ingat lagi. Aduh, ngapain mau dendam? Sebagai ambasador dendam. Jangan lupa, aku adalah kalian. Karena ada aku. Ada setitik aku di kalian. Jadi kita lagi ke poin awal. Iya, kita eye contact nih lagi bercermin. Nah.
memberi maaf lebih nikmat daripada membalas Jauh dendam. lebih nikmat memberi maaf daripada ini. Biarpun di kasus tertentu susah ya Bi ya, maksud memberi maaf itu tidak Ada beratnya gampang gitu ya. Iya, ada beratnya, tapi beratnya itu datangnya dari pengaruh luar. Kalau Anda kembali ke hati Anda iya, kasihan toh. Apalagi boleh jadi kesalahan itu dia lakukan secara terpaksa. Dilakukan atas dorongan ini. Nah, dan ingat, saya bisa terjerumus lebih besar dari itu. Iya. Nah, apa yang dia akan dapatkan di akhirat kalau menuntut jauh lebih sedikit daripada apa yang dia akan dapatkan di sana kalau dia maafkan. Anda mau maafkan atau tidak? Cara untuk bisa memberi maaf tuh gimana? Nah itu tadi. Ingat, ini Sadari orang sebenarnya bukan dia. Jangan membenci yang sakit. Bencilah penyakit. Saya kurang nasi telur nih. Keren kayak lagi depan TV. Ya kan mestinya kan begitu toh. Kita tidak benci yang sakit. Dia sakit itu. Penyakitnya yang kita benci. Itu yang akan membuat hati lapang. Itu membuat hati lapang. Maaf, Abi saya sampai pegangan. Padahal kayak lagi mau take off. Lagi nggak ada magnitude atau bagaimana ya. Tapi rasanya sampai kayak wow. Dari dalam ya. Kita yang makasih loh nih sama Semoga Mbak bisa belajar Mama. pelan-pelan ya memaafkan, prosesnya susah Ya, gitu ya. sudah sulit. Tetapi kita bisa kalau mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Insya Allah, insya Allah. Ini momen bingung ya, mau tepuk tangan atau mau gini Berarti gitu loh. kembali ke ide awal Gini ya. Sama boleh gesture ceria. Ketawa estetik. Enggak, ini nggak pakai estetik, ketawa kenceng ya. Udah bocor terlanjur ya. Thank you banget ya udah datang ke rumah Abi. Sehat-sehat, Banyak seru Abi. banget. Nanti gantian katanya geng rapat mengundang Abi. Iya boleh ya Abi ya. Ya Allah. Untuk jadi mereka tuh Untuk melawak. Abi tuh jok Abu Nawasnya banyak banget. Butuh stok sih saya. Saya bener ya dia, saya waktu itu dengerin Abi baru ngomong ini. Assalamualaikum. Kalau begitu saya nggak bisa ke sana. Iya. Bisa ke Ini sana. saya lagi ngontrol diri, Bi. Kalau nggak saya udah jadi becekan, Bi. Ya. Ini gimana ya? Ya Allah, makasih ya tim mimpi kalian gitu. Padahal nggak ada Dewi Hugas di sini. Oh iya mirip, lagi di-adjust lagi. Makin mirip. Aduh, makasih ya Mbak Nana. Makasih, insya Allah. Ya, semoga bisa jadi obat untuk kita semua dan juga penonton yang kayak acara sahur penonton. Ini acara kayak acara kita. Mau bilang ya, jangan ditutup Mbak. Gak apa-apa lah biar beda. Tadi kan openingnya aku. Yang nutup geng rapot. Acaranya sihab-sihab Ramadan ya. Sok silakan. Kameranya yang mana? Pemirsa, wah. Weleh. Ilmu RP0 sudah disebarkan oleh Abi. Jadi jangan lupa dong. Mbak Nana, kesurupan Mbak Nana. Jangan lupa dong. Selain didengar, dimengerti, lalu diaplikasikan ke dalam diri. Saya Reza Candika, pamit undur diri. Saya Ankata maupun ikut pamit. Saya Radini juga pamit. Saya Nastasia Abigail, nebeng mereka. Saya Najwa Shihab nggak pamit karena ini rumah saya. Saya Abi Quraisyihab ingin bergabung dengan orang-orang. Harus profesional. Sampai berjumpa di Shihab dan Shihab Ramadan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.